Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ke-8 sesudah Trinitatis hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai 44. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan perintah firman Tuhan. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, apa yang barusan kita baca adalah bagian dari kisah cinta kasih Allah kepada umatnya melalui Nabi Elisa. Dalam kitab 2 Raja-Raja itu mulai pasal yang pertama kita baca, Allah melalui Elisa menolong seorang janda nabi yang miskin, yang terjerat hutang. Dia memberikan seorang perempuan kaya, seorang anak, dan kemudian ketika anak itu mati, dia menghidupkannya kembali. Ayat 8 sampai 37. Kemudian Allah juga menghilangkan racun di dalam makanan sayur labu para nabi di Gilgal. Dan sesudahnya kita baca tadi, Allah mengutus seorang membawa persembahan hulu hasil atau persembahan buah sulung kepada Nabi Elisa supaya rombongan para nabi yang berjumlah 100 orang itu dapat makan dan ada sisanya. Jemaat Tuhan, apa yang bisa kita petik dari kisah yang kita baca tadi? Ada 3 hal. Pertama, tetaplah bekerja, tetaplah berusaha di masa-masa sulit, dan tetaplah antarkan persembahanmu juga di masa-masa paceklik. Tetaplah bekerja, tetaplah berusaha di masa-masa sulit, dan tetaplah berikan persembahanmu juga di masa paceklik. Kita baca tadi sedang terjadi masa paceklik atau masa kelaparan. Namun ada seorang yang datang menghantar persembahan hulu hasil atau persembahan buah sulung. Dalam bahasa Batak, persembahan pilihan patumonaan kepada Nabi Elisa. Jadi yang disebutkan persembahan buah sulung atau persembahan hulu hasil atau pilihan patumonaan adalah orang menyisihkan sebagian dari panen, sebagian dari hasil usahanya dan memberikannya kepada Allah. Nah, pertanyaan, mengapa orang itu dapat memberikan persembahan buah sulung, persembahan hasil usahanya juga di masa paceklik, di masa kelaparan? Nah, tentu jawabnya yang paling mudah, karena dia tetap berusaha, dia tetap bekerja, dia menghemat,
dan dia ingat kepada Allah. Nah, saudara-saudara, Tuhan menyuruh kita juga tetap bekerja, berusaha sebaik-baiknya juga di masa pandemi ini. Bekerja dari rumah, bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan, bekerja dengan kreatif, bekerja dengan mencari-cari peluang baru. The life must go on. Hidup harus tetap berjalan. Apakah itu masa paceklik, apakah itu masa pandemi, hidup kita harus tetap berjalan. Nah, saudara-saudara, masa pandemi ini memukul bukan hanya kesehatan kita, tapi melainkan juga keuangan, perekonomian banyak orang. Masa pandemi ini bukan hanya memukul kita secara kesehatan, tapi juga memukul perekonomian banyak orang. Ada yang di PHK, ada yang terimbas penghasilannya berkurang sangat signifikan di masa pandemi ini. Tapi tidak ada pilihan, saudara dan saya, kita harus survive, kita harus bertahan. Apakah itu masa paceklik atau masa pandemi, kita harus survive, kita harus bertahan, kita tetap harus berusaha sebaik-baiknya. Karena itu saudara-saudara, kita harus berhikmat. Jika pemasukan kita, penghasilan kita tidak bisa lagi ditambah, maka artinya pengeluaran itulah yang harus dikencangkan, dikurangi. Atau sebaliknya, jika memang pengeluaran tidak bisa dikurangi juga di masa pandemi ini, maka tidak ada pilihan. Maka pemasukannya yang harus dicari dengan berbagai cara yang baik dan benar. Saudara-saudara, masa pandemi ini bukan alasan untuk berhenti berusaha, berhenti bertanggung jawab atas hidup pribadi, rumah tangga, dan keluarga kita. Masa pandemi ini kita tetap harus bekerja, mencari jalan-jalan baru, mempertahankan kehidupan kita. Saudara-saudara, tidak semua orang wajib memberikan persembahannya di masa paceklik atau di masa pandemi. Orang yang berkurang penghasilannya, silakan mengurangi persembahannya. Orang yang berkurang penghasilannya, silakan mengurangi persembahannya. Orang yang tidak memiliki sama sekali penghasilan di masa pandemi ini, silakan tidak memberikan persembahannya. Tuhan sangat paham, Tuhan sangat mengasihi, Tuhan menerima kita. Tapi bagaimana dengan orang yang penghasilannya tidak berkurang atau malah bertambah di masa pandemi ini? Saudara-saudara, pesan kepada kita, tetaplah bekerja, tetaplah berusaha sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya di masa-masa sulit ini. Mungkin kita harus menunda, jangan berfoya-foya. Mungkin kita harus menggarisbawahi, jangan berjudi di masa pandemi. Mungkin kita harus menggarisbawahi, jangan bikin hutang kecuali sangat mendesak di masa pandemi. Saudara-saudara, pesan utama, kita harus survive, kita harus bertahan, kita harus mencari peluang-peluang baru, dan untuk itu kita beriman dan berhikmat. Yang kedua, apa pesan dari kisah Nabi Elisa ribuan tahun yang silam itu? Tetaplah berbagi di masa-masa sulit. Tetaplah berbagi juga di masa-masa sulit. Nabi Elisa menerima persembahan buah sulung dari seorang yang tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab. Tapi dia menyuruh pelayannya membagikan 20 roti dan sekantung gandum itu
kepada 100 orang yang kemungkinan besar rombongan Nabi yang ada bersama-sama dengan dia. Dan ternyata roti yang 20 itu cukup ketika dibagi-bagikan untuk 100 orang. Apa pesan moral dari sini untuk saudara dan saya? Kelangkaan, keterbatasan, kemiskinan, masa paceklik, masa pandemi bukan alasan, bukan pembenaran untuk bersikap egoistis. Sekali lagi, kelangkaan, keterbatasan, kekurangan, kemiskinan, kesulitan, paceklik, pandemi bukan alasan untuk bersikap egoistis. Di masa-masa sulit sekalipun, di masa paceklik sekalipun, sama seperti Elisa, kita tetap bisa menjadi manusia yang beradab, yang baik, yang terhormat, dan pengasih. Di masa-masa paling sulit sekalipun, kita bisa menjadi manusia yang beradab, yang baik, yang terhormat, yang pengasih. Pandemi atau paceklik atau apapun itu tidak boleh membuat kita menjadi manusia yang rakus, yang kikir, yang serakah, yang cuma tahu memikirkan dirinya sendiri. Pandemi, penyakit, kemiskinan, atau masalah apapun itu tidak boleh membuat kita berubah menjadi manusia yang rakus, yang serakah, yang tidak peduli orang lain, yang kikir, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sama seperti apa yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita menemukan misteri hidup berbagi. Kita menemukan misteri hidup berbagi. Ketika beban dan duka dibagi-bagi, maka beban dan duka itu berkurang dan semakin sedikit, semakin kecil. Ketika duka dan beban dibagi-bagi, maka duka dan beban itu akan berkurang semakin kecil dan sedikit. Tapi sebaliknya, ketika sukacita, ketika berkat dibagi-bagi, maka sukacita dan berkat itu bukannya makin berkurang, tetapi malah makin bertambah-tambah, semakin besar dan tidak pernah berkehabisan. Itulah yang dialami oleh Elisa dengan 20 roti jelai. Itulah yang dialami oleh Yesus dan murid-murid dengan 5 roti dan 2 ikan. Karena itu saudara-saudara, ada 2 pesan. Beban pandemi ini harus kita bagi-bagi. Beban dan kedukaan pandemi ini harus kita bagi-bagi supaya dia makin berkurang. Mana beban yang harus dipikul pemerintah, mana beban yang harus dipikul oleh gereja dan masyarakat. Kita harus membagi-baginya, beban yang berat ini supaya berkurang dan semakin ringan. Tapi sebaliknya, berkat, sumber-sumber kehidupan juga di masa pandemi ini harus kita bagi-bagi, supaya semua orang mendapatkan kebutuhannya, supaya semua orang merasa cukup dan bahkan ada sisanya. Uang, makanan, obat, vitamin, informasi, oksigen, dan banyak lagi sumber-sumber kehidupan harus dibagi-bagi supaya semua orang mendapatkan apa yang dibutuhkannya dan bahkan ada sisanya. Ini bukan cuma soal roti, tetapi sumber-sumber kehidupan, berkat-berkat Tuhan yang harus dibagi. Percayalah, ketika saudara dan saya membagi-bagikan berkat itu, maka berkat itu tidak pernah habis, tidak akan pernah berkurang. Saudara-saudara, simbol persekutuan yang paling dalam adalah perjamuan kudus yang mengingatkan kita kepada Kristus yang membagi-bagikan daging dan darahnya, memecah-mecahkan tubuh dan darahnya untuk kehidupan yang kekal
bagi saudara dan saya. Di dalam semangat berbagi itu, di dalam tindakan berbagi itu, berbagi beban, berbagi berkat, di sanalah kita menemukan persekutuan kita dengan Kristus yang sesungguhnya. Yang ketiga, apa pesan untuk kita? Tetaplah percaya, tetaplah bersyukur, dan tetaplah menemukan makna hidup yang sesungguhnya juga di masa-masa sulit. Allah memelihara burung-burung di udara, apalagi saudara dan saya, anak-anaknya. Allah memelihara burung-burung dan bunga bakung, apalagi saudara dan saya. Pandemi ini tidak boleh menghilangkan kepercayaan dan sukacita kita. Pandemi ini tidak boleh menghilangkan keyakinan, iman, dan sukacita kita. Sebab itu pandemi ini tidak perlu dihadapi dengan hati dan wajah yang murung, wajah yang sedih. Saudara-saudara, kebaikan Allah selalu tersedia dulu dan sekarang. Kebaikan Allah selalu tersedia dulu dan sekarang. Dan sebagian kebaikan Allah itu kita terima atau kita nyatakan lewat kasih kepada sesama. Saudara-saudara, namun epistel yang kita baca tadi juga mengingatkan kita. Yesus mengingatkan kita, hidup bukan hanya soal makanan dan minuman. Hidup bukan hanya soal roti. Hidup bukan hanya soal sembako. Ada makna yang lebih dalam. Yesus mengkritik orang-orang Yahudi yang mencari dia hanya karena sudah mendapatkan roti dan kenyang. Yesus mengatakan ada roti yang lain, yaitu dirinya sendiri yang menjadi sumber dari kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, sekali lagi, kita tidak boleh izinkan masa pandemi, kita tidak boleh izinkan masa paceklik, masa kemarau ini, pikihaleon ini mengurangi, merusak kemanusiaan kita, mengurangi dan merusak makna kehidupan kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus dengan darahnya. Amin.